Hai, apa kabar? Oke, jadi sekitar 2 mingguan yang lalu saya tuh ada bikin video mengenai pembelian smartphone X flagship dari luar negeri. Jadi di video itu saya ceritain gimana proses belinya, gimana bayar pajak secara resmi, jadi biar enak dipakainya. Terus juga dan ya proses seluruhannya lah pokoknya dari mulai belanja sampai dengan ini barang nyampe di Indonesia. Dan nggak nyangka ya ternyata video tersebut rame banget ya. Hitungannya cukup rame lah ya buat channel saya, itu tembus 150.000 views lebih, dan sekitar 2 mingguan saya pakai, dan inilah dia review Samsung Galaxy S20 di tahun 2023. Oke, jadi mungkin buat kalian yang belum tahu, jadi versi Samsung S20 yang akan saya bahas di video ini adalah Samsung S20 5G yang menggunakan chipset Snapdragon 865. Ini berbeda ya dengan yang versi Indonesia, di mana yang resmi Indonesia itu menggunakan chipset Exynos 990. Untuk yang versi resmi Indonesia, Exynos 990 itu juga sebenarnya udah pernah saya bikin reviewnya saat waktu pertama kali launching ya, sekitar mungkin 3 tahun yang lalu, dan itu juga masih versi yang 4G. Dan untuk yang ini versinya 5G, tapi sebenarnya 5G-nya nggak kepake juga ya di Indonesia, karena band yang digunakan itu untuk versi USA ini berbeda dengan band yang digunakan oleh operator-operator yang ada di Indonesia. Oh ya, untuk harganya kemarin ini saya beli di AliExpress sekitar 3,3 juta, dengan pajak masuknya itu 600 ribuan, jadi sekitar 3,9 jutaan. Bisa dibilang sedikit lebih murah ya dibandingkan dengan versi X Inter yang ada di Indonesia, itu sekitar 4,2 jutaan. Tapi itu kan IMEI-nya nggak jelas ya, biasanya IMEI tembakan. Dan untuk versi yang X garansi resmi Indonesia itu kisaran di harga 4,7-an. Jadi ya lumayan lah, sedikit lebih murah. Komen yang paling banyak ya muncul di video saya sebelumnya adalah Samsung S20 series itu kan banyak banget penyakitnya, terutama di bagian layar. Kok iya nekat banget sih beli HP kayak gini? Jujur pas beli kemarin saya tuh nggak ada mikirin masalah ini sama sekali ya, dan sesuai informasi dari sellernya, kalau HP ini tuh udah direkondisi dan mungkin ada beberapa part yang udah diganti secara tampilan juga, ini tuh udah kayak HP baru. Jadi ya saya nothing tulus aja dan yakin bakal nerima unit yang bagus. Dan alhamdulillah so far sampai saat ini dan sampai di Indonesia itu dia emang ya kayak barang baru gitu ya. Mungkin housingnya udah diganti sama sellernya. Nah, perihal masalah garis hijau di bagian layar, banyak cerita yang muncul itu si garis ini tuh nongol saat mereka melakukan update OS. Nggak lama dari HP ini sampai, saya tuh langsung update ke One UI terbaru, dan hitungannya udah 2 kali ya saya update sampai di One UI 5.1 Android 13, security patch-nya di Mei 2023, dan syukurnya masih aman-aman aja, dan semoga sih nggak ada masalah ya ke depannya. Oh ya, untuk update-nya ini harus dilakukan secara manual ya, karena untuk HP Samsung yang running di luar regionnya, jadi HP ini adalah region USA, saya pakai di sini, itu nggak akan bisa update secara OTA ya, secara otomatis langsung dari HP-nya. Harus diupdate manual menggunakan PC. Untuk tutorial lengkapnya saya udah pernah bikinin beberapa tahun yang lalu, nanti kalian cek aja link videonya di kolom deskripsi di bawah. Dan ya, ini tuh udah running di Android 13, One UI 5.1, dan ini kayaknya jadi update terakhir ya untuk Samsung S20 ini, karena dia masih pakai formulasi update major itu 3 tahun dan tambahan 1 tahun security patch yang 4+1 itu adalah di S21 series ke atas. Dan ya lumayan lah ya ini untuk HP yang udah 3 tahun masih dapat update Android yang paling terkini. Balik lagi tadi ngomongin soal layar ya, di luar banyaknya kasus muncul garis hijau, secara kualitas visual sebenarnya layar dari HP ini tuh cakep dengan tampilan warna yang vibrant khasnya Samsung banget. Resolusinya tinggi di 1440 alias 2K. Ini jadi HP S series kecil terakhir yang pakai layar ukuran 1440. Karena kan di S21, S22, S23 itu semua udah turun resolusinya ke 1080. Secara desain kacanya juga dia masih menggunakan model layar ciri khas Samsung beberapa tahun yang lalu, yakni pinggirannya tuh agak melengkung gitu, nggak terlalu nyudut kayak di S23, yang jadinya kalau dibikin tuh digenggam tuh lebih nyaman ya, karena untuk menggunakan gesture swipe dari sisi kanan atau kiri itu lebih nyaman. Terus secara desain overall ada beberapa hal yang saya suka dan nggak saya suka dari HP ini di tahun 2023.
Secara bentuk dulu sih saya suka banget ya sama HP ini. Ketebalannya itu dibandingkan dengan S23 kelihatannya sebenarnya mirip-mirip aja. Cuman kalau dipegang karena bodi yang lebih melengkung dan lebih tipis frame-nya, ini jadi berasa kayak lebih tipis aja sih HP-nya pas digenggam. Dan jadi lebih nyaman, terutama dia punya ukuran yang lumayan kecil. Sementara kalau desain kamera belakangnya ini saya no comment lah ya. Kalau di 2023 ini berasa jadi kayak jadul aja gitu desain belakangnya. Nggak kayak HP flagship gitu. Tapi ya ini masalah selera sebenarnya. Lanjut untuk performa HP-nya, ini tuh nggak ada masalah banget ya. Snapdragon 865 dipadukan dengan RAM gede ya yang 12GB. Jadi kalian kalau misalnya bingung kenapa ini versinya 12GB, karena versi yang 5G itu 12GB, versi yang di Indonesia itu yang 8GB. Jadi dia menggunakan RAM 12GB untuk multitasking harian tuh enak banget. Buat dipakai ngegame juga ini oke ya. Game yang biasa saya mainin itu sekarang lagi sering mainin FIFA 23, settingannya bisa di rata kanan ultra 60 fps dan dimaininnya juga lancar-lancar aja. Terus untuk suhunya, saya mainin FIFA 23 sekitar 30 menit itu aman ya, paling berasa anget aja. Beda banget dengan versi Exynos 990 dulu, yang pernah saya pakai itu HP-nya berasa mudah panas aja dibandingkan dengan versi Snapdragon 865 ini. Terus kalau ngomongin baterainya, saya nggak bisa bicara komprehensif yang detail banget gitu ya, karena kan ya ini namanya HP second ya. Kondisi HP itu pasti beda-beda. Kalaupun kalian beli HP yang serupa, itu pasti kondisi baterainya itu beda. Karena ya namanya juga HP second. Tapi dari saya coba HP ini tuh ketika main game FIFA 23, 10 menit itu baterai berkurang sekitar 5%. Berbanding dengan Samsung S23 saya, itu main game FIFA 23 10 menit baterainya hanya berkurang sekitar 2% aja. Hitungannya lumayan boros ya dari si baterai HP S20 ini. Dan kalau dipakai harian ya lumayan lah ya, mungkin ngecasnya sekitar 2 kali sehari, dan ya karena baterainya juga kecil di 4000 mAh aja. Terakhir untuk performa kameranya, Samsung S20 di tahun 2023 ini masih bisa banget ya bersaing dengan kamera flagship masa kini. Di kondisi siang hari, hasil foto Samsung S20 ini masih kelihatan tajam dengan warna yang sedikit lebih gonjreng dibandingkan dengan warna aslinya, lebih vibrant maksudnya. Terus kalau dibandingkan dengan hasil foto Samsung S23 pun terlihat warna dari Samsung S20 ini lebih saturated. Namun untuk beberapa skenario, dynamic range dari Samsung S20 ini berasa cukup sempit ya. Yang bikin saya surprise justru adalah performa foto low light-nya yang bisa dibilang bisa bersaing ya dengan Samsung S23. Bahkan di beberapa jepretan saya lebih suka hasil foto Samsung S20 yang kelihatan lebih pas secara komposisi warnanya. Oke, ini hasil rekaman kamera belakang S20, dia bisa 8K bahkan ya. 8K 24 fps, cuman ini saya rekam di 4K 60 fps. Di tahun itu bisa 8K 24 fps itu keren banget, dan ini sih sampai sekarang masih kelihatan sangat stabil ya. Meskipun HP udah berusia 3 tahun, tapi ini luar biasa stabil banget untuk rekaman ini. Kalian bisa lihat, cakep. Dan untuk kamera depannya ini sama, bisa di 4K 60 fps, cuman ini nggak sestabil kamera belakang ya, kalian bisa lihat. Tapi hitungannya sih segini lumayan, warna juga oke, cakep ya, kalian bisa lihat loh. Hitungannya oke banget nih, masih untuk HP yang udah usia 3 tahun dipakai. Ini jalan lumayan cepet ya, saya jalannya handheld. Kalian bisa nilai sendiri untuk kualitas perekamannya. Oke, itu dia tadi review Samsung Galaxy S20 5G versi Snapdragon 865 di tahun 2023. Dan menurut saya dengan harga 3 jutaan, HP ini tuh menarik banget ya. Karena kan chipset Snapdragon 865-nya ini masih bisa banget diandalin. Terus RAM-nya gede di 12GB, beda dengan versi yang Exynos itu RAM-nya 8GB. Terus secara performa kamera, ISP dari chipset Snapdragon tuh biasanya lebih oke. Dan overall untuk HP yang ukurannya kecil, buat kalian yang penyuka HP kecil kayak saya, ini tuh jadi menarik banget. Dengan catatan, kalian beli HP ini proses dari luar negeri, beli sendiri, agar emailnya tuh aman, terdaftar, dan kalian tenang. Karena menurut saya kalau beli dari seller-seller lokal itu agak nggak tenang gitu ya hati, karena kan biasanya emailnya menggunakan email rewrite. Jadi emailnya tuh email HP lain diinjek ke sini, ataupun email-email tembakan. Jadi biasanya itu hanya bertahan 3 bulanan aja, dan itu bisa bikin hati nggak tenang menurut saya. Ya,
Itu dia tadi review Samsung Galaxy S20 di tahun 2023. Kalau kalian pengen beli, nanti kalian tonton aja video saya sebelumnya itu gimana cara belinya dan sampai ke Indonesia itu prosesnya seperti apa. Oke, segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.